Menerapkan sikap jujur dalam kehidupan. Kata jujur dalam bahasa Arab yaitu sidik. Walaupun sidik artinya adalah benar, namun jujur juga istilah yang tepat untuk mengartikan sidik. Karena biasanya orang yang dikatakan jujur itu dapat juga dikatakan benar, karena kejujuran itu adalah benar, suatu perkataan yang benar. Kejujuran juga berarti keselarasan antara ucapan dan perbuatan. Orang yang istiqomah dalam melaksanakan amanah layak diberi julukan Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya, jujur dan setia. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi gelar Al-Amin. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang jujur, yang apabila dititipi suatu barang maka dia istiqomah, dia amanah terhadap apa yang telah dititipkan. Selanjutnya, bentuk-bentuk jujur. Jujur dalam perkataan. Seorang muslim apabila berbicara yang diucapkan adalah kebenaran, ucapan yang sesuai dengan hati nurani, yang sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan keduanya. Apabila memberitakan maka dia tidak memberitakan kecuali apa yang sebenarnya terjadi, karena dia sadar bahwa dusta merupakan tanda orang munafik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan, rahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila berkata dia berdusta, apabila berjanji dia ingkar, dan apabila diberi kepercayaan dia mengkhianati. Nah, yang kedua, jujur dalam bermuamalah. Seorang muslim apabila bermuamalah dengan sesamanya akan bersikap jujur, tidak berbuat curang, tidak menipu, tidak memalsukan, dan tidak mengelabui dalam bentuk apapun. Dalam muamalah di sini yaitu kehidupan sehari-hari atau hubungan antar orang lain, baik berdagang ataupun berjual beli ataupun berakhlak. Ya, itu namanya muamalah, hubungan kepada sesama. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah jujur dalam janji. Seorang muslim apabila berjanji kepada seseorang akan menepati janji, sebagaimana hadis yang telah diucapkan tadi bahwa Rasulullah SAW ada tanda-tanda orang munafik yaitu 3, berkata dia berdusta, berjanji dia ingkari. Nah, orang muslim ini apabila dia berjanji harus menepati, karena orang yang mengingkari janji termasuk tanda-tanda tadi orang munafik, kecuali ada sesuatu hal yang tidak dapat dihindari. Ya, misalkan kita berjanji kita akan datang, kemudian ada uzur, maka itu dibenarkan karena ada uzur. Gitu. Kecuali tidak ada uzur, maka dia dikatakan orang yang mengingkari janji. Kemudian jujur dalam penampilan. Seorang muslim tidak akan menunjukkan penampilan yang palsu, tidak menampakkan apa yang sebaliknya ada di batinnya. Apa yang ditampilkan itulah yang ada di hati dan mulutnya, dan tidak menggunakan pakaian kebohongan berupa sifat riya dan nifak. Selanjutnya, keutamaan jujur. Kejujuran adalah salah satu tingkatan iman dan Islam. Iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Nah, iman yang dimiliki seorang muslim memiliki tingkatan yang tidak sama, dan kejujuran merupakan salah satu tingkatan iman yang harus dimiliki seorang muslim. Karena kejujuran merupakan sifat orang-orang yang meyakini rukun iman dan rukun Islam, dan orang-orang yang memiliki keyakinan tersebut cenderung untuk menaati segala perintah dan menjauhi larangannya. Nah, yang kedua adalah kejujuran akan membimbing kepada kebaikan. Jujur merupakan penyempurna iman seorang muslim. Nah, ketika seorang mengikrarkan diri, menjadikan Islam sebagai keyakinannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti dia telah membenarkan ajaran Islam. Nah, dan pertanda pula bahwa dia siap untuk berkomitmen terhadap ajaran-ajaran Islam, yaitu menaati perintah Allah, menjauhi larangannya dalam menjalankan perintahnya atau kewajiban beribadah seperti sholat, puasa, zakat, haji. Nah,
Contohnya, seorang muslim selalu mengerjakan sebanyak 2 rakaat, misalkan subuh, salat subuh 2 rakaat, jujur. Dari ketika puasa jujur, dia tidak batal tapi bilangnya dia puasa. Nah, itu jujur dalam ibadah. Nah, ketika seorang muslim itu sudah jujur dalam beribadah, dalam ibadahnya, maka akan sempurna imannya. Ya, misalkan ketika sholat orang tersebut batal, maka dia bilang dibatal, maka dia keluar sholat untuk mengambil wudhu lagi. Nah, jujur, bukan di ibadah, tapi karena di belakang dia udah jadi imam, dia takut untuk atau tidak mau untuk dikatakan batal, akhirnya diterusin. Nah, itu salah. Nah, itu berarti tidak jujur. Nah, seorang muslim ketika menerapkan perilaku jujur tersebut hendaknya disertai dengan komponen ikhlas. Nah, karena bila seorang yang jujur tapi tidak ikhlas perbuatannya tersebut termasuk kategori riya. Gitu. Oleh karena itu perilaku jujur dapat mengantarkan seorang untuk memiliki iman yang sempurna. Karena riya itu adalah syirik kecil. Ya, kita beribadah untuk dilihat oleh orang lain, misalkan untuk dipuji oleh orang lain. Dalil nakli jujur yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pesan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan semua aktivitas dengan penuh kecermatan, kejujuran, dan keikhlasan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. 2. Seorang muslim harus adil dalam bersaksi. 3. Kebencian kepada suatu kaum jangan sampai membuat seorang muslim salah bersikap dan bertindak yang mengakibatkan tidak berbuat adil. 4. Umat Islam harus berbuat adil dalam segala hal. Nah, ini adalah pesan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8. Intinya apa? Ketika seseorang ingin berperilaku adil, maka dia harus jujur. Karena tidak ada keadilan tanpa kejujuran. Seperti itu ya. Kemudian dalil nakli jujur yang lain yaitu Quran surat At-Taubah ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Dan pesan dalam Quran surat At-Taubah ayat 119. 1. Sebagai seorang yang beriman harus tetap berada pada koridor takwa. 2. Melarang setiap muslim agar tidak bersama bergaul atau berteman dengan orang-orang yang memiliki sikap tidak jujur. 3. Berdusta merupakan akhlakul madmumah. Kenapa kita harus menghindari orang-orang yang tidak jujur? Karena dikhawatirkan sikap itu nanti akan menulari kita. Ketika kita sudah terlalu sering melihat orang berbohong ya, atau berdusta, maka kita akan menganggap perilaku itu adalah perilaku yang biasa. Maka itu kita harus lebih baik atau lebih ditekankan agar kita bersama orang-orang yang memiliki sikap jujur.
ya, dan menjauhi orang-orang yang memiliki sikap tidak jujur. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalur rajulu yasduku wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktabu indallahi kadzaban. Hadis tentang jujur dari Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur karena kejujuran membawa pada kebaikan dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian perbuatan dusta, karena dusta membawa seseorang pada kejahatan dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta atau pembohong. Hadis tentang jujur ini isi kandungannya hadis riwayat Muslim. 1. Perilaku jujur mendatangkan kebaikan. Bir itu kebaikan, al-birru. Jauhilah perbuatan dusta, karena tadi mendatangkan kepada keburukan dan mengantarkan kita kepada neraka. 3. Bagi sebagian manusia jujur menjadi hal yang sangat sulit, sebab sering dijumpai ketidakjujuran dalam banyak hal. Ya. 4. Pendusta adalah sosok manusia yang pengecut, hilang kepribadian, tidak utuh integritas, dan mengabaikan prinsip-prinsip hidup.